Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan mungkin sekarang lagi momen mudik ya. Kawan-kawan yang lagi mudik atau mau mudik, semoga selamat sampai tujuan. Nggak usah ngebut, pelan-pelan, yang penting selamat, yang penting sampai. Dan ini nggak tahu udah mulai rame mudik atau belum gitu ya. Mungkin kawan-kawan yang lagi mudik atau mau mudik nanti bisa share ya pengalamannya di komentar. Nah, kebetulan pada video kali ini ada cerita mengenai mudik. Cerita ini dikirim oleh Mas Sulistyo di Bekasi. Mas Sulistyo atau Mas Tio sendiri itu sebenarnya orang Pemalang. Cuman memang bekerja menikah dengan orang Bekasi. Akhirnya ya sudah hidupnya itu di Bekasi. Cuman setiap tahun Mas Tio itu pulang ke Pemalang sana. Ini sebelum Mas Tio menikah ya. Setelah menikah pulangnya itu 2 tahun sekali. Dalam artian begini, setiap tahun pasti pulang ke Pemalang. Cuman saat belum menikah itu sebelum Lebaran itu udah balik ke sana ketemu sama keluarga. Tapi setelah menikah ya silaturahmi dulu di Bekasi situ dengan keluarga istrinya itu setahun ya, terus baru nanti pulang ke Pemalang selepas Lebaran. Nah nanti setahunnya lagi itu sebelum Lebaran udah pulang ke Pemalang, kayak ganti-gantian lah seperti itu. Tapi kedua-duanya itu dapet ya, baik keluarga yang di Bekasi istrinya maupun keluarganya Mas Tio yang di Pemalang sana. Nah, cerita ini itu menceritakan tentang pengalaman mudiknya Mas Tio saat dia belum menikah. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2009. Mas Tio bekerja di Bekasi waktu itu, dan ya seperti teman-teman yang lain, ya, namanya Lebaran kayak gitu, kalau ndak mudik kan kayaknya gimana, apalagi masih sendiri, itu kan jadi kewajiban. Bahkan sebulan sebelumnya itu udah ngobrol-ngobrol sama temannya Mas Tio, ini namanya Mas Roni. Jadi ada satu sohib lah, itu teman SMA dulu, memang nggak satu SMA, tapi mereka itu main bareng. Jadi kenal begitu ya, udah lama, dan pas di Bekasi sana ketemu lagi, meskipun saat di Bekasi itu tinggalnya maksudnya bukan berdekatan gitu, tapi mereka tuh intens komunikasi. Nah, saat ya momen-momen mudik begini, Mas Tio ngomong, "Ron, mudik kapan?" katanya. "Aku nanti malam Rabu," kata si Mas Roninya. "Ya udah, bareng yuk," katanya. "Oke, bareng. Mau naik apa?" "Naik motor aja," kata si Mas Tio. "Ya wis, mau pakai motor siapa?" "Terserah. Terserah Ron, mau motormu, mau motorku," gitu kan. "Satu motor aja," kata si Mas Roni. "Terus nanti balik ke sininya ya bareng lagi gitu ya, jangan dua-dua motor, nanti ribet, nanti misah segala macam," kayak gitu kata Mas Roni. Akhirnya sudah. Memang dasarnya motornya Mas Roni itu juga udah lagi nggak sehat begitu ya. Kayaknya dipakai buat jarak jauh itu kurang fit. Soalnya apa? Knalpotnya itu udah ngebul gitu ya. Motor 4 tak tapi ngebul. Artinya kan oli mesin itu ada yang bocor ke pembakaran. Ya antara piston atau ring pistonnya itu kena, biasanya sih ring ya kalau nggak salah. Ya pokoknya begitulah, ada masalah teknis. Dan akhirnya setelah itu sebulan sebelumnya udah diomongin, dan di hari H tersebut mereka pun berangkat dari Bekasi sana. Ya dulu itu kan tahun segitu jalan tol belum ada ya, dan ya yang namanya mudik, jalan tol bukan, maksudnya jalan tol yang dari arah mana sih ya, lupa, pokoknya daerah situ nggak sampai Jawa Tengah sini gitu ya, tol itu belum dibangun. Dan itu kan ngandelin yang namanya Pantura ya, jalan segitu dengan banyaknya titik macet, ada perempatan, lampu merah dan sebagainya. Yang namanya macet itu udah jadi suatu kewajaran. Berangkatlah si Mas Tio sama si Mas Roni tadi. Sebenarnya si Mas Roni sendiri itu badannya itu lagi ndak enak. Dia tuh memang kayak lagi masuk angin seperti itulah. Tapi ya dipaksakan ngomong sama Mas Tio, "Yuk, aku itu kamu yang nyetir ya, yuk ya," katanya begitu. "Iya, aku yang nyetir, tenang aja. Soalnya aku lagi ini, yuk,
lagi meriang, kata si Mas Topik, kata Mas Roni itu begitu. Akhirnya sudah. Kawan-kawan, mohon maaf, ceritanya dipotong sebentar karena mau iklan dulu, bawang goreng Nyai Wiji. Seperti yang kawan-kawan tahu, bawang goreng Nyai Wiji itu adalah bawang goreng renyah, tanpa campuran apapun. Tanpa micin, tanpa tepung, tanpa yang lain-lain. Jadi benar-benar bawang kualitas premium, bawang murni. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, nanti bisa cek di bawah ini ya, di link produknya itu ada, bisa langsung dipesan. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesannya. Ceritanya kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Singkat cerita, malam itu berangkatlah. Jalan dari Bekasi sana, gabung sama rombongan-rombongan yang lain. Jam 10 malam di apa sih nama daerahnya? Duh, lupa itu. Pokoknya di situ estetik sering macet itu di situ. Nah, di sana itu macet banget. Ya alhasil motor ya cuman jalan itu merayap begitu kan. Dan keluar dari kemacetan tersebut itu kurang lebih sekitar jam 1 pagi. Itu pun ngambil jalur alternatif, ngikutin pemotor yang lain, ditunjukin gitu, ada yang nunjukin, "Mas, lewat sana aja, jangan ke sini. Sini sudah macet, lewat ke sana aja, muter ke situ kan." Akhirnya apa? Ya udah. Karena ke sana ditutup, lewatlah jalur tersebut, ngikutin yang lainnya. Awalnya war itu motor itu banyak banget, tapi Mas Roni karena memang badan itu lagi nggak fit dan sebelumnya juga udah sempet ngobrol sama Mas Tio, "Yuk nanti kalau banyak istirahat nggak apa-apa ya." "Oh santai aja," kata Mas Tio. "Lebaran ini baru malam Rabu, lebarannya kan nanti malam Senin gitu." Misalkan begitu, jadi masih lama lah. Ini nggak tahu ya, dicek ya tahun 2009 itu lebarannya tuh malam apa. Tapi ini kira-kira doang. Dan akhirnya sudah keluar dari kemacetan tersebut, Mas Tio sama Mas Roni itu sebenarnya ngelewatin beberapa kayak poskomudik. Dulu itu masih banyak ya. Konon katanya tahun ini tuh berkurang. Ya kondisi perekonomian yang lagi lesu, promotornya, produk-produk tertentu yang biasanya sponsorin juga akhirnya kan gimana begitu ya. Ya semoga lah negeri ini tuh balik lagi seperti semula gitu ya. Kita semua itu jadi orang-orang makmur gitu. Kondisi nggak serba susah kayak sekarang. Dan setelah melewati beberapa poskomudik tersebut, karena padat, ya sebelum-sebelumnya itu kan ya banyak orang udah kecapean atau bagaimana. Melewati satu posko, alah padat. Ngelewatin poskomudik yang lain, alah ini juga padat, di booking sama ibu-ibu nggak tahu siapa gitu. Ke sana lagi. Nah, waktu itu mereka itu melihat ada satu, ya boleh dibilang itu poskomudik lah, tapi poskomudik ala-ala gitu ya. Bukan yang mentereng, bukan yang banyak lampunya, ada musiknya, timnya gagah-gagah gitu pada pakai rompi, pokoknya kayak formal begitu ya. Ada sponsornya produk ini. Bukan yang seperti itu. Poskomudik kayak swadaya masyarakat seperti itulah. Dan daerahnya itu di daerah persawahan. Mereka kan lewat jalur pinggiran itu ya. Lewat di daerah persawahan itu. Dan karena gitu ya, karena memang Mas Roni sendiri itu udah capek banget. "Yuk nyari tempat istirahat yuk," katanya. Ya, tenang Ron, kita nyari ya." Nah, melihat yang seperti itu, cahayanya pun ya ndak terang-terang banget, tapi juga nggak gelap-gelap banget, tapi ya begitu, ala kadarnya, kayak cuman bambu, kayak dibikin gubuk-gubukan seperti itu. Lumayan cukup lebar, lumayan cukup panjang. Panjangnya itu kurang lebih sekitar 4-5 meter. Nanti ke belakangnya, ke situ sekitar 3 gitu ya. Jadi lumayan cukup, inilah buat istirahat itu enak. Dan ada penutup di sisi-sisinya seperti itu. Nah, setelah melihat tempat tersebut, si Mas Roni yang pertama bilang, "Yuk depan tuh yuk, kayaknya sepi tuh yuk, kayaknya sepi," gitu kan. Ya, nanti kita lihat. Dan ya mereka pelan-pelan begitu kan. Yang lain itu di belakang itu ada beberapa kendaraan yang wer ngelewatin. "Oh iya, ya udah sini aja ya, Ron ya. Yo sini aja. Poskomudik kok ini, poskomudik." Akhirnya sudah. Mampirlah di situ, di poskomudik tadi. Ada beberapa orang di sana, ada beberapa anak muda lebih tepatnya, bukan anak muda ya,
petugas yang usianya tuh masih relatif cukup muda. Mereka juga pakaiannya tuh rapi-rapi, tapi pakaiannya tuh lebih kayak pakaian tradisional Jawa Barat ya. Dan ya sudah dipersilakan, Mas, sini Mas istirahat dulu, kata si mereka itu. Iya Mas, terima kasih, kata si Mas Tio-nya kan. Ayo Ron, sini Ron. Iya Mas, kalau mau tiduran silakan di sini gitu kan. Silakan di sini. Nanti sebentar tak bikinin minum, kata. Apa? Dibikinin minum. Ada wedang jahe, wis sekoteng, bajigur kayak gitu ya. Itu Mas silakan gitu kan. Mau bikin yang apa Mas? Mau sekoteng, bajigur atau apa? Ya Mas Tio pun menyebutkan misalkan bajigur, terus itu saya tuh mau wedang jahe aja, kata si Mas Roni. Ya wis, biar anget ya badan, biar nggak kayak orang meriang lagi lah, intinya seperti itu. Soalnya apa? Macet begitu, kata si Mas Roni, itu kan hawanya panas. Mas Roni juga pakai jaket yang tebel, jaket parasit yang di luarnya itu. Tapi nggak keringetan sama sekali, kata si Mas Roni. Yo, aku udah keringetan yuk begini yo. Makanya badan itu udah enak banget nih, pegel semua, terus lah kayak agak greges gitu kan, kata si ini. Dan akhirnya sudah. Ini istirahat, si mereka disuguhin itu. Para pemuda tersebut pun ya nanya-nanya, Mas, pulang kemana? Katanya. Kami ke Pemalang, Mas. Wah, masih jauh berarti ya? Iya jauh, tak pikir Cirebon gitu. Enggak, kami ke Pemalang Mas. Wah, berarti sampai sana bisa besok pagi, kata situ. Iya, kayaknya bisa besok pagi ya, soalnya kan di situ macet semua. Ya ngobrol-ngobrol standar begitu ya, seperti orang-orang yang lain gitu di posko mudik tersebut. Mas, kalau mau istirahat tidur aja enggak apa-apa gitu kan. Motor dikunci stang aja Mas. Oh ya, sudah Mas. Mas Roni sama Mas Tio pun akhirnya istirahat di situ. Tidurlah. Si Mas Roninya ya mungkin udah enak banget gitu ya. Si Mas Tio juga, iya ya capek ya, sini tidur dapat sejam 2 jam lumayan lah. Barang-barang diamankan di situ, dan ya terutama handphone, dompet dan sebagainya itu dimasukin ke kantong-kantong jaket gitu. Set udah. Kalau yang di tas-tas itu kan ya cuman pakaian, jajanan atau apa. Tidurlah si Mas Tio sama Mas Roni. Mungkin sekitar 1 jam. Begitu tertidur, mereka itu mendengar ada suara, kayak suara jaipong seperti itu. Kesenian tradisional gitu ya. Tari-tari jaipong ya. Suaranya kan khas begitu ya. Nah, itu kedengeran. Ada suara kayak gitu. Dipikirnya si Mas Tio itu sound system kan, tadi memang ada sound system di sana, cuman lagunya ndak tahu lagu apa, lagu-lagu umum lah seperti itu. Nah ini kok suaranya begitu, ada suara jaipong. Mas Tio pun akhirnya melek begini, begitu melek, nengok ke arahnya si Mas Roni kan. Mas Roni juga ternyata melek, sama-sama nengok begini. Suara apa ya itu, nanya begitu kan, kayak suara jaipong. Dan apa? Mereka pun akhirnya bangun buat nengok doang. Kita itu tidur udah berapa lama sih? Kita itu bukan di kosan, kita itu lagi proses mudik. Jangan sampai tidur kelamaan. Ron, kamu sendiri gimana Ron? Aku udah mendingan yuk, kata si Mas Roni-nya. Akhirnya mereka posisinya berguling gitu ya. Jadi tengkurap, coba ngelongok di depan sana. Ternyata di samping posko mudik tersebut itu ada pertunjukan, ya kayak ada pagelaran begitu ya, cuman malam-malam. Nah, di situ akhirnya Mas Tio itu ngeliatin, itu ada yang nari jaipong, ada pemain-pemain musiknya di sana. Itu lumayan cukup banyak, ada belasan orang. Dan itu seolah-olah kayak menghibur mereka itu yang lagi lewat di sana gitu ya. Pikirnya Mas Tio sama Mas Roni itu begitu. Wah, ada beginiannya segala gitu kan. Udah. Nah, waktu itu si Mas Tio sendiri, namanya juga anak muda ya. Penarinya itu cantik, katanya cantik banget gitu. Dilihatin itu enak lah pokoknya. Akhirnya kan jadi seger si Mas Tio. Lihatin. Si Mas Roni juga sama, ternyata lebih khusyuk. Dia itu udah duduk nongkrong begini di pojokan itu posko mudik itu tadi. Itu ngeliatin ya penari jaipongnya itu lagi nari-nari begitu, dan kata Mas Tio memang cantik banget.
Ron, cantik ya Ron ya katanya. Iya cantik ya. Bojo apa bojo? Maksudnya nikahin aja gitu. Oh, bojo gitu kan. Mereka tuh ngeliatin itu. Dan akhirnya apa? Mas Tio itu dipanggil gitu kan. Dipanggil sama si itu. Mas ini. Ya, sini mas. Ya intinya dipanggil buat ikut joget di situ ya. Mas Tio-nya nggak mau, soalnya aku nggak bisa sama sekali, kata Mas Tio, aku nggak ngerti nari jaipong, belum pernah lah seumur hidup. Si Mas Roni ditawarin, ya udah mas satunya, sini mas satunya. Kebetulan mungkin Mas Roni badannya juga udah enakan gitu ya. Akhirnya apa? Turunlah si Mas Roni ke sana, lewat depan ya. Karena ini kan ada bambu-bambu begitu, nggak sopan lah kalau misal lompat. Jadi turun lewat depan sana, itu nari di situ, diginiin pakai selendang dan sebagainya. Mas Roni nari dengan kakunya gitu. Mas Tio aja ini ganggu pemandangan katanya. Ada 2 penari di sana dan dua-duanya itu cantik semua. Yang satu menari sama si Mas Roni. Mas Tio itu cuman ngeliatin begini doang dan gak tahu waktu itu Mas Tio kondisinya memang lagi melamun. Dia itu diem aja cuman ngeliatin gitu kan. Kok kayak ada yang aneh ya gitu ya. Jadi keanehan yang dilihat oleh Mas Tio adalah perempuan itu memang cantik banget. Kelihatan mukanya mentereng begitulah. Mukanya itu kayak bersinar di kegelapan. Memang cahayanya itu kan terbatas di situ ya. Cuman yang bikin aneh itu adalah para pemainnya. Mukanya itu nggak ada satupun yang kelihatan. Mas Tio ngelihatnya itu kayak seolah-olah matanya itu blerengen gitu. Matanya itu bureng lihat ini. Mukanya aku nggak ada yang kelihatan ya. Memang gelap di sini. Yang terang, yang ada lampunya itu ya cuman penari-penari itu sama Mas Roni juga nari. Dan yang bikin aneh lagi, belasan orang itu mereka itu adalah kayak ya tim dari penari itu. Nggak ada satupun penonton di sana. Kok nggak ada yang nonton ya? Berarti itu yang orang asing itu cuman si Roni doang yang nari-nari di situ. Mas Tio pun jadi mikir gitu kan, ngeliatin ke belakang ke arah posko, ke sana di mana panitianya begitu tadi berada nawarin minuman. Itu ada dandang besar seolah-olah gitu ya. Tadi ambil minuman itu jahe dan sebagainya dari situ. Nah ditengok ke belakang, itu pada nggak ada orangnya, sepi, nggak ada satupun. Lah, orang-orangnya pada kemana ini ya? Mas Tio kan ya bingung. Akhirnya dia pun pindah tempat, turun ke situ, turun ke pinggir jalan. Ngeliatin, ini biarin aja lah Roni lagi nari-nari di situ ya. Ini ada beberapa orang itu lewat, gitu kan. Tapi apa? Mereka tuh ya cuman ngeliatin si Mas Tio doang. Lewat, gak ada satupun yang mampir gitu, berharap ada yang mampir juga, terus ya bisa diajakin ngobrol atau bagaimana ya. Ini tuh ndak ada, itu kayak dilewat begitu doang. Kok aneh ya, posko ini kok cuman kita berdua, cuman aku sama Roni doang. Nah itu Mas Tio kondisinya tuh memang agak sedikit melamun. Ngeliatin jalan-jalan itu, jalanannya itu jalanan sepi di sana. Yang lewat rombongan 10 orang naik motor misalkan, ada mobil, terus nanti kosong lagi beberapa detik, nanti ada lagi. Nah itu Mas Tio melamun di sana. Dia pun akhirnya mundur, duduk di pinggiran gubuk di situ. Tadi berdiri ya, kali ini mundur. Mikirin, aku kok ngerasa ada yang janggal ya, aku kok ngerasa ada yang aneh ya. Tapi apa? Setelah dipikir-pikir, kok suasana jadi senyap. Kok nggak ada suara musik jaipongan tadi? Kemana ya? Nah itu disadari sama Mas Tio. Setelah ada rombongan motor gitu lewat, kan bunyinya lumayan kenceng ya. Itu ada berapa belas motor gitu lewat. Setelah itu benar-benar senyapnya. Kok aneh? Akhirnya apa? Mas Tio kan nengok ke sana. Lah Roni itu lagi begini, lagi joget-joget sendiri di depan sebuah pohon yang tumbuh di pinggir jalan gitu loh. Itu lagi joget, gelap di situ, ndak ada apapun. Mas Tio kan bingung lah,
Ron iku lagi ngapain di situ? Ada apa? Si Mas Tio turun kan, nah, turun. Ron, wih, Ron. Dipanggil seperti itu masih joget-joget begini, itu kayak di depannya tuh pohon gitu. Itu joget seperti diteplokkan pundaknya. Ron, wih, kenapa? Yuk, gitu kan. Kenapa, gimana? Kamu lagi ngapain, Ron? Sini, minggir. Akhirnya Mas Roni pun ditarik gitu kan, minggir ke posko tadi. Nah, posko itu pun jadi aneh. Kok posko, loh kok jadi gelap begini ya? Mas Tio langsung mikir, tas semuanya dilatin. Oh, masih ada, alhamdulillah. Motor masih ada di tempatnya. Kenapa yuk? Mas Roni itu kayak belum sadar gitu kan. Akhirnya apa? Ron, ada yang aneh nggak, Ron? Aneh apa? Kamu waktu kita kesini kan rame ya, katanya begitu kan. Iya, emang rame. Dan lihat nih, tempatnya kok beda ya. Ini tuh agak kayak ini loh. Kayak bekas warung kelapa, es kelapa atau apa kalau siang hari itu. Nah, malam hari itu udah tutup. Ya warungnya tuh begitu kan, biasanya cenderungnya itu di Pantura itu kan banyak ya yang jualan warung-warung dadakan itu. Nah, seperti itu, agak sedikit kumuh, cuman pakai bambu-bambu, ya memang gubuk, di samping-sampingnya juga pakai banner-banner bekas itu. Tuh kayak gitu, lapuk, dan banner-bannernya itu juga udah termakan usia ya, pada robek-robek seperti itu. Ron, aneh ya Ron ya, ambil tasnya Ron, ambil tasnya. Akhirnya diambil tasnya, langsung mereka menuju ke motor kan. Begitu menuju ke motor ya mereka ngeliatin lagi, mastiin. Aneh gak sih Ron? Iya yo, aneh yo. Beda ya yo ya dengan yang tadi yang kita pertama masuk. Waktu pertama masuk kan kayaknya ya memang gak rame-rame banget, cuman bersih, rapi. Loh ini kok jadi kayak warung begini, kata situ. Warung yang terbengkalai, yang udah nggak terpakai. Akhirnya sudah, Yesus cabut. Akhirnya cabutlah mereka. Naik motor, lanjut lagi ke sana. Ya si ini cerita, Ron, kamu sendiri ngapain sih joget-joget di situ di pohon? Si Roninya ketawa begitu. Aku juga nggak ngerti. Perasaan aku itu lagi joget-joget sama penari jaipong tadi, kata si Mas. Orang jaipongnya udah ndak ada gitu kan. Aku juga bingung pas aku lagi duduk di sana, tahu-tahu ngilang, Ron. Dan akhirnya sudah, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan memang benar mereka itu sekitar 1 jam tidur di tempat tersebut. Dan mungkin waktu itu mereka melanjutkan perjalanan itu udah sekitar jam 2 pagi. Udah sampai di mana ndak tahu, mungkin di daerah Indramayu atau apa gitu ya. Nah, belum nyampe Indramayu waktu itu. Mereka bilang sampai Indramayu itu pagi. Macet kondisinya, waduh ketemu macet lagi. Mereka pun mau ngisi di pom bensin. Pom bensin itu penuh banget di situ. Ini bensin gimana nih, tinggal setengah nih katanya. Ya udah, kata si Roni, biasanya suka ada yang jualan itu. Memang agak mahal gitu. Ya sudah, enggak apa-apa lah, agak mahal, enggak apa-apa ya Ron ya. Bagi 2 ya Ron ya. Tenang, aku yang bensinin, kata si Ron. Oh bener Ron? Iya tenang, yuk jalan lagi. Cari bensin yang eceran gitu ya. Dan memang ada, pakai botol-botol bekas air mineral itu. Belilah 2 botol waktu itu, glegek. Harganya itu ya memang mahal, cuman enggak apa-apalah daripada enggak ada bensin sama sekali. Mereka pun akhirnya lanjut. Sekitar jam 2 pagi, mereka menempuh perjalanan, dan waktu itu jalanan agak lumayan cukup lengang gitu ya. Ya memang ada memang Mas Roni sama Mas Jo itu kan dibawanya pelan. Jadi disalipin mulu tuh sama yang ngebut. Dan memang kalau misal Mas Tio agak cepetan sedikit, Mas Roni bilang, yuk jangan cepet-cepet yuk. Oke siap. Si Mas Roni badan itu memang belum fit banget waktu itu. Dan di tengah perjalanan tersebut, Mas Tio sama Mas Roni itu melihat di pinggiran jalan, ini pinggiran jalan tapi seberang ya, kanan berarti, kanan jalan. Dari kejauhan itu melihat kayak ada 2 penari jaipong. Ini lagi berdiri di sana. Mas Tio udah dakdikduk waktu itu. Waduh, kok ada penari jaipong gitu ya? Kok kayak yang tadi? Roni malah bilang, itu penari yang tadi bukan sih yuk, kata si Mas Roni. Itu penari yang tadi bukan yuk.
kayaknya iya, kata si Mas Tio. Nah, mereka pun lewat. Nah, begitu lewat, ini penari itu nyebrang, jalan gitu kan, jalan lumayan cukup cepat, tapi bukannya mau nabrak, masih ada jarak. Jadi Mas Tio pun ya bawa menyesuaikan lah waktu itu. Dan Mas Tio itu bingung dan memang udah dari awal kan mikir, aduh tadi itu kita itu dikerjain, cuman belum sempat diobrolin sama Mas Roni. Dan akhirnya sudah, begitu udah deket, si penari jaipong itu tuh ngeliatin mereka berdua dan dua-duanya itu senyum. Masih sama cantiknya, dan hal itu terjadi terus-menerus, dalam artian setiap 15 menit mereka itu nanti akan ketemu itu sampai kurang lebih sekitar jam 3 pagi. Jadi ada beberapa kali mereka itu ditemui sama sepasang penari jaipong, dan sampai akhirnya mereka itu ketemu ada menjelang subuh ya. Lagi pada sahur begitu kan, tapi mereka kan ya dengan dalih musafir, mereka memang nggak ada rencana buat puasa keesokan paginya. Jadi malam itu ada penjual ketoprak makan di pinggir jalan di sana. Nah, setelah makan si Mas Roni sendiri agak sedikit keringetan, minumnya teh manis anget waktu itu lumayan cukup biar. Dan setelah itu mereka pun menuju ke sebuah masjid di sana. Ya rame juga di situ, banyak orang pada istirahat, orang yang mudik. Nah, mereka istirahat sebentar di situ, ngobrol-ngobrol. Yuk, itu apa ya yuk tadi ya yuk? Aku juga ndak tahu Ron. Kita berdoa nanti kita sholat subuh dulu, kata si itu ya. Kita berdoa minta selamat, soalnya takutnya kita diikutin terus nanti sampai Pemalang bagaimana? Iya ya yuk ya, ya sudah yuk nanti kita nunggu subuh, katanya. Akhirnya subuh kan, subuh datang. Mereka pun sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan lagi, tadi kan udah makan ketoprak, nggak tahu perut itu bawaannya lapar. Ada penjual nasi kuning, ya udah dibeli makan dulu, baru lanjut perjalanan. Nah, sampai Indramayu itu pagi. Nah, begitu udah pagi kesananya itu bukannya nggak macet, masih macet. Lah wis berjuang, benar-benar berjuang, beli bensin itu juga beberapa kali ya yang eceran itu, sampai menjelang sore, tengah hari lah sekitar jam 12, itu mereka pun memasuki Cirebon. Dan ya sudah, akhirnya lanjut perjalanan ke sana, ngelewatin Brebes, ngelewatin Tegal, terus mampir di Lapak Horor dulu, Riang Biru gitu, ya enggak gitu kan. Belum ada waktu itu, tahun 2009, ke sana berlanjut menuju ke Pemalang. Sesampainya di Pemalang, si Mas Roni kan dianterin ya ke rumahnya ke sana. Begitu sampai di rumah, belum masuk. Ya namanya nganterin basa-basi lah, berhenti dulu istirahat gitu. Biasanya kasih minum dulu apa, ngerokok sebatang, 2 batang lah Mas Tio. Nah, baru sampai depan teras, Mas Roni itu muntah-muntah di situ. Wis. Muntah-muntah kayak gitulah, nggak tahu wis nggak enak banget. Kamu kenapa? Tapi setelah muntah, justru Mas Roni itu sembuh. Dan akhirnya cerita kan sama bapaknya si Mas Roni tadi. Wah, itu berarti penjaga pantura, kata si bapak. Itu tuh bukan orang, katanya begitu. Tapi sudah enggak apa-apa, yang penting kalian selamat. Ini penyakitnya udah keluar semua, kata bapaknya Mas Roni. Udah enggak apa-apa. Tenang aja. Dan setelah istirahat cukup, akhirnya Mas Tio pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah sana, komunikasi lagi sama Tio. Sama Roni udah baikan, dan Mas Tio pun cerita ke orang tua, Pak Bu, semalam aku ngalamin begini. Wes untung kamu ndak dibawa gitu kan. Itu si Roni kalau misal dibawa, slep kamu nggak ngelihat gitu ya, mungkin bisa jadi hilang gitu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Intinya seperti itu. Dan ya cerita dari Mas Tio tentang mudik segitu aja gitu ya. Terima kasih Mas Tio atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riang Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih yang sudah memesan
pesan bawang gorengnya Wiji. Terima kasih juga yang sudah mampir di channel Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat mudik bagi kawan-kawan yang mudik. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.